Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Ya. Ya, pagi ini kita akan belajar apa kira-kira? Tentang sumber energi. Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ayo Raffi, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raffi. Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama biar makin semangat. Pakai musik ya. Ya Bu. Diikutin saja liriknya. Ayo nyanyikan. Indonesia taman baju muslimkan negara masa yang akan datang kewajiban pula menjadi menjadi tanggungan terhadap nusa. Bagaimana lagunya? Senang, Semangat nggak? Semangat Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? negara Negara. Indonesia. Negara kondisi geografis ya. Terus Ya. selain itu, Ya. selain negara kita belajar apa lagi? Kalau kemarin kita membahas tentang kekayaan alam di Indonesia, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Tapi sebelum melanjutkan, coba perhatikan ini. Kalian tahu ini apa? Tata surya. Tata surya. Selain itu ada yang lebih luas dari tata surya? Wow. Ada yang tahu? Matahari. Semesta. Alam semesta, pinter. Nah, di gambar ini itu ada di tengah-tengahnya itu sejenis bintang. Jadi Mbak punya bintang yang paling dekat dengan bumi yaitu matahari. Matahari itu punya manfaat nggak sih buat kita? Punya. Apa coba manfaatnya? Mengeringkan ikan. Mengeringkan ikan. Terus? Baju. Mengeringkan baju. Pinter. Iya, pinter. Ada lagi nggak? Mengeringkan padi. Ya, mengeringkan padi juga. Terus? Mendapatkan vitamin. Vitamin apa? Matahari itu banyak mengandung vitamin apa? D. Pinter. Iya, matahari itu banyak mengandung vitamin. Selain itu, coba bayangkan kalau bumi kita tidak memiliki matahari. Apa yang terjadi pada bumi? Gelap. Gelap. Selain gelap? Kemarau. Nah, pinter ya. Jadi selain gelap, ketika kita tidak memiliki matahari, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan. Tahukah kalian kenapa tidak ada kehidupan? Enggak tahu. Nah, Ibu kasih tahu melalui penjelasan-penjelasan setelah ini. Salah satunya itu dengan kita bernafas menggunakan apa? Hidung. Memerlukan apa? Oksigen. Oksigen. Nah, oksigen itu dari mana datangnya? Dari Mana ya? dari tumbuhan. Iya, pintar. Tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau itu bisa menciptakan oksigen ketika dibantu oleh Matahari. pintar sinar matahari. Maka bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada matahari, maka tidak akan ada Kehidupan. Seperti itu. Nah, apa sih hubungannya sama materi yang akan kita pelajari? Ini kita belajar tema 9, yaitu Kekayaan negeriku.
Ya, subtema kedua yaitu apa? Pemanfaatan Kekayaan alam Indonesia. Ya, pinter pembelajaran pertama. Nah, tujuannya apa coba? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menganalisis kata-katanya yang tepat untuk wawancara. Peserta didik dapat menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan berbagai sumber energi alternatif. Peserta didik dapat merinci perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. peserta didik dapat menganalisis bentuk sumber energi alternatif. Yang keenam, peserta didik dapat membuktikan perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketujuh, ada peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan SDA di Indonesia. Dan terakhir, yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pemanfaatan SDA di Indonesia. Nah, kalian sudah siap belajar ya? Ya, Siap. Yang masih ingat sumber daya alam itu apa? sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Nah, jenis sumber alam ada berapa? Jadi 3 apa saja? Sumber daya alam kekal, sumber Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pinter. Nah, sumber daya alam kekal itu sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Yaitu Oksigen. oksigen. Iya. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau bisa dibuat dan dipulihkan kembali. Contohnya tadi, tanaman. Kalau kita menebang pohon, kita bisa menanam kembali, ya. Ya. Selanjutnya, terakhir yang tidak dapat diperbarui. Ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berdaya alam yang seperti ini nanti hubungannya dengan energi. Energi yang tidak dapat diperbarui, maka kita akan memerlukan yang namanya alternatif sumber energi. Sumber daya alam hayati itu yang pertama ada, apa itu? Nabati. Nah, nabati apa sih? Ada yang tahu? Seperti itu kata lain dari tumbuh-tumbuhan. Jadi nabati itu ada 2 macam, ada perkebunan dan pertanian. Iya. Bedanya apa perkebunan dan pertanian? Ada yang tahu? Padi, jagung, gandum, tebu. Ya. Nah, dari padi, jagung, gandum, tebu itu yang mana yang bentuk pertanian dan mana bentuk perkebunan? Pertanian. Padi. Jagung. Pinter. Terus? Perkebunan, gandum, tebu. Gandum perkebunan atau pertanian? Gandum pertanian. Iya, pinter. Gandum itu masuknya pertanian ya. Kalau tebu baru perkebunan. Biasanya kebun itu selain ada kebun ada teh, ada kopi, ada kebun jati dan lain-lain. Nah, nabati ini salah satunya dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang setiap hari kita makan. Padi, jagung, gandum, tebu, sagu, singkong, dan lain. Pemanfaatan kedua yaitu sebagai bangunan. Bahan bangunan contohnya Kayu jati. Kayu mahoni. Iya, itu kayu-kayu yang keras ya, biasanya dibuat untuk meja. Lalu selain itu ada juga untuk bahan bakar, contohnya biosolar. Kelapa sawit, pinter. Selanjutnya ada apa lagi sebagai Obat. obat? Kalau obat itu banyak ya.
yang kita Jahe kenal dan dengan jagung. nama apotek hidup. Ada tanaman jahe, kunyit, terus ada daun binahong, itu ada daun kumis kucing, tahu ya? Itu semua bisa untuk obat tradisional. Kalian ada yang suka jamu beras kencur? Suka. Suka. Nah, kencur itu juga digunakan sebagai obat. Obat apa itu? Obat. Obat apa? Iya, pinter. Ya. Jadi kalau kencur itu digunakan sebagai obat batuk. Lalu yang terakhir, nabati digunakan sebagai Pupuk kompos. Pupuk. Nah, biasanya kalau yang digunakan sebagai pupuk kompos itu sayuran yang sudah Mati. mati, sudah layu, sudah Layu. busuk. Iya, jadi yang mati, layu, busuk itu nanti dikumpulkan dan bisa digunakan sebagai pupuk Pupuk kompos. kompos. Nah, selain nabati, yang kedua ada Hewani. Nah, hewani itu berarti apa? Kalau nabati tadi tumbuhan, hewani berarti? Hewan-hewan. Ya, pinter. Manfaatnya apa saja? Yang pertama yaitu Sumber daya pangan seperti daging sapi dan daging kambing, atau juga dapat diambil susunya. ya, pinter. Daerah yang sangat terkenal dengan produksi susu sapi, daerah mana? Yo, ada yang tahu? Di Enggak. Jawa Tengah. Tetangganya Solo. Apa tuh? Boyolali. Boyolali, pinter. Iya, Boyolali itu terkenal dengan susu sapi yang berkualitas bagus. Jadi kalian dekat dengan Boyolali setiap hari minum susu enggak? Enggak pernah. Tidak mau puasa. Ya, pas nggak puasa Hehe. atau pas sahur minum susu. Nah, itu susunya kan susu murni jauh lebih bagus daripada kalian beli susu kotak. Nah, yang kedua sebagai Kerajinan tangan. iya, contohnya itu kulit kerang. Kalian kalau ke pantai, pernah ke pantai ya? Pernah. Ke pantai suka ngambilin kerang-kerangan kulitnya yang udah tidak ada isinya lalu dibuat jadi kerajinan. Yang ketiga digunakan Hiasan. iya, perhiasan. Itu mutiara. Mutiara kan berasal dari kerang. Tapi pembuatan perhiasan dari mutiara ini sangat menyiksa kerang. Tidak terlalu dianjurkan karena apa? Kerang dipaksa untuk menelan pasir atau menelan butiran-butiran kotoran biar dia bisa diolah menjadi mutiara. Iya, mutiara itu ternyata berasal dari kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kerang. Nah, Oh, selanjutnya terakhir nilai budaya. ya, nilai budaya manusia dan nilai kehidupan. Contohnya tuh tadi ya, burung bentuk pesawat itu terinspirasi dari bentuk Burung. burung. Kalau helikopter terinspirasi dari bentuk apa? Capung. Capung, pinter. Udah tahu ya? Iya. Kalau helikopter itu diadaptasi dari bentuk capung, pinter ya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam hayati di sini sudah paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Pemanfaatan sumber daya alam non hayati. Nah, non hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Dia biasanya dari benda-benda. Contohnya ada banyak. Ada angin, ada air, ada minyak bumi, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada air dan angin. Air dan Digunakan angin sebagai sumber energi listrik. pinter. Biasanya ini dibuat jadi PLTA. Nah, LTA itu apa? Pembangkit Pembangkit listrik tenaga air. Kalau tenaga angin disebutnya apa? PLT. PLTB. B. Apa B?
Iya, jadi nama lainnya angin itu Bayu. Maka dari itu disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Iya. Terus yang kedua digunakan sebagai apa tuh? Sumber daya alam non hayati? Hasil tambang. Iya, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hajat Ya, orang banyak. orang Coba banyak. sebutkan hasil tambang apa saja? Emas, terus perak. Ya, boleh. Terus apa lagi? Yang ada di Indonesia batu bara. Terus emas itu digunakan sebagai perhiasan. Perak juga batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar yang disebut dengan briket. Kemarin selain briket itu ada lagi. Contohnya bumi. Nah, minyak bumi ini yang paling banyak jenis dan manfaatnya. Untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, pinter. Yang pertama, minyak bumi itu dijadikan aftur. Nanti di bawahnya aftur menjadi Bahan bakar. bahan bakar. Bahan bakar itu ada macam-macam. Yang bensin udah dapat, dia akan menjadi Minyak tanah. iya, minyak tanah sudah selesai, jadi Solar. Berikutnya LNG atau liquid natural gas untuk bahan bakar kompos. kompor gas kompor, ya yang iya kompor ya. Bapak iya. Jadi dia bahan bakar kompor gas yang kita gunakan di rumah. Kalau LNG sudah disaring lagi menjadi oli. Dia digunakan sebagai pelumas mesin, sebagai pelapis kayu dan lain-lain. Vaselin itu salep bahan obat. Terus selain vaselin ada yang buat lilin yaitu parafin. Dan terakhir produk paling akhir dari minyak bumi yaitu aspal. Iya, aspal ini paling banyak terdapat di Pulau Buton. Pulau Buton itu mana? Ada yang tahu? Enggak. Pulau Buton itu ada di daerah Sulawesi. Oke, sampai sini sudah paham pemanfaatan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam ini kan nanti bisa menjadi sumber energi juga. Waktu kelas 3 kalian sudah belajar tentang energi. Ada yang masih ingat? Tikan gambar berikut. Itu ada gambar apa saja? Orang ini apa? Sedang apa ini? Manjat tebing. Manjat tebing atau manjat gunung? Manjat gunung. Ya, manjat gunung. Kalau ini? Menjemur pakaian. Kalau ini? Mendorong mobil. Terakhir? Menyalakan gas kompor. Ya, merebus air. Nah, coba bayangkan. Pernahkah kalian melihat mobil yang mogok? Pernah. Mobilku pernah, Bu. Pernah. Terus apa yang kalian lakukan terhadap mobil yang mogok? Didorong. Iya, didorong sampai mana? Sampai pom bensin, sampai bengkel ya? Ya. Mengapa mobil tersebut mogok? Karena kehabisan Bahan bahan bakar. Pinter. Kehabisan Atau bahan mesinnya bakar. Mesinnya rusak, panas. Ya, pinter ya. Jadi bahan bakar itu ketika habis mobil mogok. Artinya mobil itu tidak bisa bergerak ketika dia tidak ada bahan bakar. Itu artinya bahan bakar yaitu sumber energi bagi mobil. Ya. Bensin diubah menjadi gerak. Lalu, pernahkah kalian melihat ibu menjemur baju? Pernah. Nah, apa yang terjadi pada baju yang dijemur ibu? Kering. Kenapa bisa kering? Karena sinar matahari. Ya, sinar matahari diserap ya. Terus, pernahkah kalian melihat ibu memasak atau membantu ibu memasak? Pernah. Pernah juga. Apa yang ibu gunakan untuk memasak?
Air. Air. Kompor. Nah, Kompor. kompornya itu menggunakan sumber energi atau tidak? Tidak. Pakai Tidak. Pakai. Coba bayangin kalau pakai iya. Bayangkan kalau kompornya tidak terhubung ke gas, apa yang terjadi? Gak akan nyala. tidak akan nyala. Pinter. Nggak akan nyala. Kalau apinya tidak nyala, apakah masakannya bisa matang? Tidak. Enggak. Tidak. Nah, artinya itu sumber energi. Tapi yang sudah diubah menjadi bentuk lain. Nah, energi itu apa sih? Sumber energi yaitu alat atau barang, bukan energi. Iya, pinter. Sumber energi itu segala sesuatu, alat atau bahan yang menghasilkan energi. Nah, energi itu yaitu Kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Energi dikenal juga dengan tenaga. ya, pinter. Jadi, sumber energi itu sesuatu yang menghasilkan energi. Energi itu tenaga. Ketika kita memiliki tenaga, kita bisa melakukan kegiatan seperti sekarang. Kalian belajar karena ada tenaga. Tenaganya dari mana? Dari makan. Iya, pinter dari makanan sahur. Iya. Nah, energi ini itu bisa saja nanti suatu saat akan habis, akan berkurang, tapi dia tidak akan pernah hilang. Jadi, energi itu mempunyai suatu hukum, namanya hukum kekekalan energi. Kekekalan, jadi kekal. Artinya energi itu tidak dapat dibuat, tidak dapat dihapus, tapi bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya ketika kalian main HP. Main HP ada baterainya nggak? Ada. Ada. Sumber energi baterai itu bisa menyalakan HP. Tapi sekarang coba, kalau baterainya habis, apa yang terjadi? Tapi Tidak akan mati. Nah, HP akan mati. Lalu apa yang kalian lakukan ketika HP-nya mati? Ngetes. Dicas ya. Jadi, dicas itu berarti memerlukan listrik. listrik. Oke, nah dari situ itu jelas. Energi listrik diubah oleh HP menjadi bentuk gambar, bentuk suara, dan lain. Pinter. Nah, energi kan tadi bisa saja nanti suatu saat habis ya. Habisnya itu karena apa? Karena banyak yang menggunakan. Sebenarnya bukan habis sih, tapi terbatas. Nah, karena energi ini jumlahnya terbatas, maka muncullah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, dan lain-lain. Ya, jadi nanti energi alternatif ini digunakan untuk menggantikan energi-energi yang hampir habis. Nah, apa saja itu sumber energi? Yang pertama, ini ada apa? Matahari. Matahari menghasilkan apa itu? Gerah. Angin. Gerah. Yang gerah apa? Panas. Panas ya. Nanti dari panas ini bisa diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Nah, selanjutnya ada ini Bulan. matahari juga. Ya. Dari terang menjadi gelap berarti sebagai sinar matahari. Nah, sinar matahari ini membantu tanaman untuk berfotosintesis dan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pinter. Selanjutnya ada apa ini? Apa itu? Makan. Iya, makan. Makanan ini juga termasuk sumber energi. Sumber energi buat siapa? Buat manusia. Iya, buat manusia, buat hewan juga ya. Iya, kalian makan. Ketika sudah kenyang, kalian jadi bisa beraktivitas. Coba bayangin kalau kalian 2 hari nggak makan. Apa yang terjadi? Perut akan kosong. Dan perut Kelaparan. akan lapar. Kelaparan. Nah, selain itu, kalau kelaparan?
Jadi Pingsan. pingsan, pinter. Iya, karena saking lemesnya ya. Jadi makanan juga termasuk sumber energi alternatif. Lalu ada ini apa ya? Ada yang tahu? Apa itu? Tahu. Nah, itu kondisi di tambang. Dia sedang menambang minyak bumi. Minyak bumi ini salah satu sumber energi yang sangat penting. Kayak tadi ada aftur, ada apapun ya. Aftur, bensin, sampai aspal itu berasal dari minyak bumi. Yang kelima, ini ada apa? Kincir angin. Nah, kincir angin memanfaatkan apa? Angin. Angin, pinter. Nah, kincir angin ini memanfaatkan angin. Angin juga termasuk salah satu sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya ini yang paling terakhir ada yang mengalir ini apa? Air. Nah, air. Air juga disebut sumber energi alternatif. Nah, kita selanjutnya. Gimana sih kita tahu tentang energi-energi alternatif ini? Kalau tadi sudah baca bahan ajar, biasanya sumber energi itu ada banyak. Minyak bumi tadi bisa digantikan dengan biosolar atau biodiesel. Biodiesel itu dibuat dari tanaman yang dibusukkan. Terus nanti bisa juga menggunakan tidal. Tidal itu energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Dia biasanya ada di tepi-tepi pantai. Kalian pernah lihat kayak kincir angin tapi di tepi pantai? Nggak pernah. Oh, belum pernah. Bukan nggak pernah, belum pernah. Nanti suatu saat pasti tahu. Terus ada matahari yang dimanfaatkan dengan panel surya. Kalian tahu panel surya? Yang bentuknya itu seperti piringan, seperti parabola, tapi dilapisin cermin-cermin. Nah, itu fungsinya untuk memantulkan sinar matahari dan menyerap sinar matahari agar dia bisa diubah menjadi energi listrik. Lain-lainnya nanti semua ada di bahan ajar. Nah, biar kita tahu nih, kita tahu tentang segala sesuatu, kita harus bertanya, berani bertanya kepada orang lain. Nah, bertanya itu bisa melalui kegiatan apa? Wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara yaitu Mencari hal baru. Tanya jawab. Yaitu wawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Ya, jadi wawancara itu nanti tanya jawab. Nah, selanjutnya di wawancara itu kan ada pihak-pihak pewawancara dan narasumber. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara. Misal nih, ibu tanya-tanya ke kalian, berarti ibu sebagai wawancara. Nah, pewawancara, selain pewawancara ada narasumber. Narasumber yaitu orang yang memberikan jawaban atas pendapat dari pertanyaan pewawancara. Narasumber ini disebut juga dengan informan karena dia memberikan informasi. Nah, biasanya narasumber itu orang yang bisa dijadikan narasumber itu yaitu yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Misal kita ingin mencari informasi mengenai tumbuhan, maka kita akan tanya kepada orang yang ahli dalam tumbuhan. Kalau kita bertanya tentang kesehatan, kita akan bertanya kepada dokter. Misal sakit, iya. Coba bayangin kalian tanya tentang olahraga, tentang sakit, tapi tanyanya ke tukang parkir, bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Iya, karena ada ahlinya masing-masing. Oh, oke. Sivana, kalau wawancara itu kita harus menyiapkan beberapa. Yang pertama ada daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, ada buku catatan yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang kita peroleh. Atau kalau tidak ada buku catatan, kita bisa menggunakan alat perekam. Ya, alat rekaman suara ini.
bisa digunakan biar kita nggak lupa apa sih tadi jawabannya narasumber itu. Kayak gitu. Nah, dalam membuat wawancara, dalam membuat daftar pertanyaan itu ada aturan, yaitu kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa sih? Ada yang tahu kata tanya? Kata tanya yaitu kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya itu ada berapa? Coba. Yang pertama ada Apa? apa? Kata tanya apa digunakan untuk Menanyakan sesuatu hal berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Nah, biasanya dia menanyakan tentang keadaan. Contohnya tadi pagi, tadi pas pertama masuk, Ibu Lali tanya, apa kabar kalian semua? Itu kan berarti Apa? Ibu menanyakan tentang keadaan kalian. Nah, setelah kata apa, ada kata Mengapa? Siapa? siapa. Siapa digunakan untuk Menanyakan nama. iya, menanyakan pelaku. Pelaku itu nama ya yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Iya, Siva. Contohnya seperti ini. Raffi, siapa yang tadi memasak menu sahur? Nah, Raffi akan menjawab, Mama. Berarti itu tentang orang. Yang Orang. ketiga, pertanyaannya tentang Di mana? di mana? Di mana itu untuk? Tempat. Menanyakan tempat. Iya, contohnya Ibu tanya, di mana kalian tinggal? Nanti Solo. kalian akan menjawab, nah Solo, menunjukkan tempat. Lalu yang keempat ada Kapan? kapan? Kapan itu untuk menanyakan tentang Peristiwa. waktu. Iya, interval peristiwa atau waktu. Kapan kalian mulai masuk sekolah lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Lamaan Belum di rumah. tahu. Betah nggak di rumah? Enggak. Bukan. Bosan ya? Apa? Apa-apa. Nggak punya teman. Oh, nggak punya teman. Bisa main ke tempat temannya yang dekat. Yang kelima ada? Mengapa? Mengapa? Nah, mengapa itu digunakan sebagai Alasan atas sebuah peristiwa terjadi. nah, pinter. Biasanya ketika ada orang yang bertanya mengapa, jawabannya yaitu misal Bu Leli tanya, Syifa, mengapa terlambat masuk ke Google Meeting? Syifa akan menjawab, Baru bangun. nah, ada kata karena. Jadi pertanyaan mengapa itu selalu diawali dengan kata karena jawabannya ya. Terus yang keenam ada Bagaimana? nah, bagaimana ini kata yang menanyakan cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contohnya Bu Leli tanya seperti ini. Bagaimana cara membuat tahu? Maka akan dijelaskan. Yang pertama harus memilih kedelai, merebus kedelai, mencuci kedelai dan lain. Jadi iya, bagaimana itu? Terakhir ada? Berapa? Nah, berapa ini untuk menanyakan tentang Jawaban angka. jumlah atau kuantitas sesuatu. Contohnya, Bimo mempunyai kakak berapa? Berapa jumlah kakaknya Bimo? Berapa ya? Nah, 1 itu dijawab menunjukkan jumlah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. 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 Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham semua, kita tadi belajar tentang apa saja?
Yang pertama, belajar tentang Minyak. energi, Minyak. energi minyak. Terus, Sumber daya alam. sumber daya alam dan pemanfaatannya. Manfaatannya. Ya, terus yang terakhir, Mengetahui. yang terakhir, Wawan. Cara. Pinter. Jadi kita pertama belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kedua tentang sumber energi alternatif. Dan yang ketiga atau terakhir itu tentang wawancara, terutama atau tepatnya itu tentang kata tanya, ya. Nah, rasa udah 1 jam nih. Lalu kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Nah, selalu senang ya kalau ketemu teman-teman. Kira-kira kalian belajar hari ini dapat manfaat atau tidak? Dapat. Apa manfaatnya? Tambah ilmu pengetahuan. Ilmu Tambah ilmu pengetahuan, tambah pintar, ilmu yang baru. Karena sudah lama ya kalian belajar sendiri ya? Tidak ada yang menjelaskan ya? Iya. Jadi baca buku sendiri. Terus kesulitannya ada atau tidak? Tidak. Tidak. Materinya semua paham? Alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini Siva deh yang menutup pembelajaran. Karena tadi Siva masuknya telat, jadi harus memimpin teman-temannya berdoa. Oke, Siva, silahkan Siva. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Siva. Tidak apa mengucapkan terima kasih yang sudah mau ikut kegiatan belajar dengan Bu Leli ya, walaupun yang ikut itu lagi nggak apa-apa ya, nggak bosan kan? Enggak. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mengizinkan kalian ikut serta dalam kegiatan belajar Bu Leli. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.